Suasananya di sini enak sekali Pak De ya. Iya. Adem, seger. Oh, itu gunungnya udah mulai kelihatan ini. Iya, kalau makin sore gini kelihatan. Iya, makin kelihatan. Iya. Oh iya Pak De, omong-omong Pak De pernah tahu enggak kitab Hidayat Jati? Kitab Hidayat Jati kalau enggak salah namanya tuh. Serat Wahyu Hidayat Serat Jati. Wahyu Hidayat Jati. Kenapa, Mbak? Itu kok seolah-olah itu kitabnya itu penuh dengan bahasa Nusantara. Iya, ya. Iyalah, saya pernah juga nanya pada seorang teman. Kawan, sampean tahu enggak kitab Wahyu Serat Hidayat Jati? Ya, pernah tahu. Lalu saya tanya, isinya apa isinya? Wah, kalau isinya kalau enggak salah katanya. Kalau enggak salah itu laku ngudi datang kasunyatan. Terus maksudnya apa? Waduh, saya enggak bisa menjelaskan. Saya enggak berani karena saya enggak bisa belum bisa memahami sepenuhnya masalah itu, gitu loh Pak De. Ya, ini kebetulan Pak De kan sudah ahlinya dalam bidang Nusantara. Saya mohon diberikan sedikit penjelasan masalah bab itu kitab. tadi ya, Serat Wahyu Hidayat Iya. Jati tadi. Yang apa? Lampa laku ngudi datang kasunyatan. Iya. Tadi. Itu temannya Mbak Ageng orang mana, Mbak? Orang Jawa juga. Mbak Ageng tanyakan itu. Iya. Dia bilang kalau dia pernah punya kitab itu, gitu. Dia katanya pernah tahu. Terus iya, ya itu mungkin dia membaca cuma sedikit gitu loh. Terus ngomongnya gitu. Lampa laku ngudi datang kasunyatan. Ya. Katanya gitu. Lalu saya suruh nerjemahkan nggak bisa. Nah, sekarang mumpung lagi saya ingat ketemu Pak De Agus, ya saya nanya, tolong diberikan penjelasannya Pak De, gimana itu Pak De? Ya benar-benar Mbak. Iya. Namanya Mbak Ageng itu benar, ngomongnya Mbak Ageng yang nangkapnya kurang cetok. Iya. Itu kitab Mbak ya, namanya itu Serat Wahyu Hidayat Jati. Serat Wahyu Hidayat Jati. Itu punyanya Ronggo Warsito, Mbak. Saya punya kitab itu, Mbak. Oh, itu dari yang Ronggo Warsito. Yang Ronggo Warsito. Ya. Memang ada, Mbak. Di situ itu ada bab yang membicarakan masalah syahadatnya orang Jawa. Iya. Serat Caraka itu. Iya. Terus masalah banyak masalah banyak. Dan itu ilmunya tua-tua. Tapi karena Mbak Ageng tanya itu tadi, temannya Mbak Ageng benar. Di situ memang ada salah satu bab ya, Mbak ya. Iya. Itu yang menjelaskan tentang lampa laku ngudi datang kasunyatan. Iya. Wah, itu Jawa bener itu memang, Pak. Bener, Pak. Lampa laku itu ya kayak kalau orang Islam bilang itu kayak ilmu patarekatan gitu loh, Pak. Iya. Kayak ilmu tasawuf. Metode dalam pencarian itu perjalanan. Ya, perjalanan. Ya. Iya. Lah ngudi itu Mbak aslinya kalau dalam bahasa kita itu bahasa Indonesia itu artinya mencari. Oh, ngudi itu mencari. Iya. Jadi lampa laku, ya. Ngudi itu mencari. Iya. Nah, kasunyatan itu gaibnya ilmu yang dipelajari sama orang tersebut. Oh, gitu ya. Kasunyatan itu kan nggak sama dengan kenyataan dong. Iya. Nah, makanya saya kan sering kalau buka napa kan mesti saya bilang salam rahayu, salam kenyataan dan salam kasunyatan. Nah, itu baru bisa tembus ya. Iya. Jadi kasunyatan tuh gaibnya ilmu gitu loh, Mbak. Kasunyatan itu gaibnya ilmu. Iya, maksudnya itu gini loh, Mbak. Aku dulu nggak pernah laku pasutapan. Sekarang aku laku pasutapan oleh ini opo sih? Nah, kayak gitu loh, Mbak. Iya. Itu namanya lampa laku ngudi datang kasunyatan. Lah, orang yang lampa ngudi datang kasunyatan itu, Mbak, itu yang dilakukan banyak. Iya. Apa aja itu, Pak De? Kalau nggak salah ya mungkin Mbak Ageng pernah
anu ya, masih ingat waktu kita bikin konten masalah Pasutapan itu ya, ya hampir sama dengan itu, Mbak ya. Jadi Lampangudi datang Kasunyatan di sini itu, semisal saya ya Mbak ya, ingin memperdalam sesuatu itu kan melakukan satu ritual atau itu ya Pasutapan itu tadi Mbak ya. Ya, mungkin saya harus puasa mulut, nggak boleh ngomong sembarangan. Itu loh Mbak, puasa mata. Apa yang saya lihat dan itu bisa membangkitkan entah itu amarah, entah menggoncangkan jiwa dan buat pikiran saya nggak hening, itu harus saya kendalikan. Termasuk telinga. Jadi poso poncondrio itu tadi Mbak, poso cangkem, ya puasa mulut, puasa hidung, puasa mata, puasa telinga dan juga puasa panca indera. Nah, itu. Itu yang disebut dengan Lampangudi datang Kasunyatan. Biasanya di situ ada ilmu Mbak yang dijalankan, Mbak. Oh, ada ilmunya juga itu Pak De ya? Ilmu yang dijalankan. Ada satu ilmu yang dijalankan, bagaimana caranya ilmu itu bisa mengeluarkan doyo kasunyatan atau doyo gaib itu tadi. Kasunyatan itu apa sih Mbak? Kalau Mbak mau tanya. Kenyataan. Bukan Mbak, kasunyatan itu ya, mohon maaf kalau dulu waktu saya di pondok Baitul Dakwah Wal Ilmi itu Romo Yai bilang kasunyatan itu basa Jawa. Lek basa Arab itu koyo ismu wujudu gitu loh Mbak. Diarani ono iku endi barangi, diarani enggak ono. Nyatane kena dirasakno gitu loh. Kamu mau bilang enggak ada itu ternyata ya bisa dirasakan oleh semuanya. Tapi dibilang ada makhluknya mana? Ya ini yang disebut dengan makhluk kasunyatan. Itu bisa dicontohkan itu Pak De? Contohnya gini, kayak kekuatan goib pengasihan. Iya. Itu kan makhluknya nggak nampak dong, Mbak. Iya. Tapi tahu-tahu kok orang ini bisa banyak yang seneng. Lah, ini loh, Mbak. Gitu. Itu anak ini kenapa gitu loh. Kok semua orang itu suka sama dia padahal lu anaknya ya cantiknya ya gitu-gitu. Kasunyatannya di situ. Kasunyatannya itu di situ. Dibilang cantik ya gitu-gitu tok. Tapi kenapa semua orang tuh kok bisa senang? Oh ternyata anak ini punya ilmu ini. Lah pada saat anak ini mau mempunyai ilmu ini, itu Mbak, ilmu pengasihan yang kayak gitu tadi, pasti dia itu menjalankan itu tadi Mbak. Lampangudi datang kasunyatan itu tadi Mbak. Dia melakukan satu ritual untuk ngudi, untuk mencari doyone kasunyatan, ilmu yang dia pelajari itu tadi gitu loh Mbak. Iya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Lampangudi datang kasunyatan itu ya metode seseorang menjalankan satu ritual pasutapan ya untuk membuat ilmunya dia itu menjadi kenyataan gitu loh Mbak. Iya. Itu yang disebut Lampangudi datang kasunyatan gitu loh. Lampangudi datang kasunyatan gitu loh Mbak. Jadi mewujudkan suatu ilmu. Mewujudkan satu ilmu. Kasunyatane ndi? Gitu loh, Mbak. Iya, caranya kamu wong laku, katanya kamu pertapa, katanya kamu orang berilmu. Tapi mana kasunyatan keilmuan kamu? Lah ini loh, Mbak. Jadi leluhur dulu Mbak ya, supaya ilmu-ilmunya beliau ini semuanya doyo kasunyatannya itu keluar. Ya dengan cara laku ngudi datang kasunyatan itu tadi Mbak. Gitu ya. Itu loh. Ilmu pengasihan supaya doyo kasunyatannya keluar, dia laku ngudinya kayak gini. Mau punya ilmu kanuragan supaya mempunyai kekuatan lahir dan batin. Laku ngudi datang kasunyatannya begitu gitu loh Mbak. Gitu. Dan itu memang diterangkan di Serat Wahyu Hidayat Jati gitu loh Mbak. Di kitab itu. Itu kalau orang bilang kan kitab ilmu gitu loh Mbak. Kitab ilmu itu sebetulnya. Iya, tapi bukan ilmu ajaran kaluhuran. Ilmu ajaran doyone kawigatan atau doyone kekuatan gitu. Iya. Kan orang Jawa itu ada dua toh Mbak, orang Nusantara. Ada ajaran yang bersifat kaluhuran, tapi ada ajaran ilmu yang bersifat doyone kasunyatan. Doyo kegaiban itu tadi loh Mbak. Iya. Itu. Misalnya bisa menghantam batu langsung hancur. Kayak gitu itu nanti ada laku ngudi kasunyatannya itu ada. Ada cara lelakunya lah istilahnya. Itu. Gitu loh Mbak. Dan itu kan ada kitabnya sendiri-sendiri Mbak. Iya. Mau jadi pawang hujan lah itu juga sama. Ada laku ngudi kasunyatannya. Gitu. Itu. Iya. Iya, mungkin temannya Mbak Ageng itu pernah belajar ilmu itu, kok dia tahu kalau di Serat Wahyu Hidayat Jati itu nggak tahu, ada bab itu. Tapi katanya dia nggak bisa menjabarkan.
nggak berani jabarkan ngomong gitu katanya. Dia mau merahasiakan ilmunya itu supaya Mbak Ageng nggak bisa mungkin. Oh ya, ya mungkin. Karena dia memang seperti punya suatu kelebihan lah. Ya itu Mbak. Jadi ya wis semacam itu lah. Kalau Mbak Ageng mau memahami yang dimaksud dengan lampah laku ngudi datang kasunyatan itu. Wong namanya lampah laku ngudi Mbak ya. Ngudi kan mencari. Mencari. Orang mencari itu kan banyak toh Mbak. Iya. Ya kan mencari daya kasunyatane apa itu kapribawan. Ya toh mencari daya kasunyatane pengasihan, mencari daya kasunyatane karejekian. Ya toh Mbak. Nanti mencari daya kasunyatane pengobatan. Lah itu diterangkan di kitab itu gitu loh Mbak. Jadi ada semua di dalam Serat kitab Wahyu Hidayat Jati tadi, khusus bahasan itu tadi Mbak. Itu kan babnya kan beda-beda tuh Mbak. Iya. Babnya kan beda-beda. Bab 1 soal ini, bab 2 soal ini gitu loh Mbak. Kitab Serat Wahyu Hidayat Jati. Saya ada di rumah itu Mbak. Ya saya kan asal usulnya kok namanya begitu mistis ya Mbak ya? Mistis gitu loh. Seakan Mbak Ageng jadi sampai nggak ngerti ya. Iya. Itu bahasa Jawa yang tahun berapa gitu. Itu kalau anak sekarang juga saya yakin nggak mungkin paham Mbak. Apa itu lampah laku Serat Hidayat Jati. Iya. Saya pikir mungkin nama pengarangnya Pak Hidayat Jati. Bukan Mbak. Iya. Itu punyanya yang Ronggo Warsito. Ronggo Warsito, yang Ronggo Warsito. Iya. Iya. Yang Ronggo Warsito yang ngarang kitab itu, Mbak. Ya memang benar ada bab masalah itu. Tentang lampah laku ngudi datang kasunyatan itu tadi. Soalnya orang Jawa itu kan begini tuh. Iya. Apa ono ilmu iku iso mlebu lek gak dilakoni. Nah, kalau di Indonesia kan gini Bapak. Apa bisa ilmu itu masuk ke dalam badan jasmani dan dalam badan apa itu rohanimu kalau ilmu itu tidak dijalankan dijalani. Gitu. Dilakoni, dilampahi itu kan maksudnya dijalankan toh. Iya, dijalankan. Iya, kalau mau lebih yang simpel lagi, apa bisa kamu pintar kalau nggak sekolah? Nah, wis itu ada, Mbak. Iya sih. Masa bisa orang mau pintar terus nggak mau sekolah gitu loh, Mbak. Jadi kalau kamu mau pinter, ya itu tadi lampah laku ngudi kasunyatannya ya kamu sekolah gitu. Dan waktu kamu sekolah itu ya sing temenan gitu loh. Tapi kamu sekolahnya nggak temenan, nanti kamu nggak jadi bintang kelas malah jadi binatang kelas. Lah ini ya sama dengan lampah laku ngudi datang kasunyatan. Oh iya Pak De. Omong yang Ronggo Warsito itu dari mana itu Pak De? Ya Mbak Ageng kok malah tanyanya ke sana. Yes, besok tak jelaskan yang Ronggo Warsito itu beliaunya siapa Mbak ya. Oh iya. Mbak Ageng kan tahu apa itu prinsip saya tuh. Saya itu paling nggak seneng kalau diajak ngomong bersayap melebar ke sana kemari. Oke. Nanti kalau Mbak Ageng mau tahu ya yang Ronggo Warsito itu dari mana, ya nanti saya jelaskan sendiri. Yang Ngaji Wijoyoboyo dari mana saya jelaskan sendiri. Iya. Yang penting Mbak Ageng paham dulu ya. Paham dengan masalah serat Wahyu Hidayat Jati, masalah bab itu tadi. Iya. Lampah laku ngudi datang kasunyatan itu tadi ya. Iya. Berarti itu tadi Mbak. Jadi ya sependek kata seperti bahasa analogi saya yang tadi itu loh Mbak. Lek kon kepingin pinter ya sekolah tapi lek sekolah ya kudu sing temenan. Supaya awakmu gak dadi binatang kelas, tapi dadi bintang kelas. Ya betul. Sakmono uga zaman biyen, Mbak. Ya gitu juga zaman dahulu. Kalau ilmu kamu memang kamu ingin benar-benar keluar kasunyatan daya gaib gitu ya, Mbak. Lampah laku ngudi kasunyatanmu iku mang ya sing temenan. Harus sungguh-sungguh. Kalau orang saudara kita muslim itu kan manjadahu wajadah gitu ya, Mbak. Kalau orang Nusantara kan bilangnya sopo sing temen mesti bakal ketemu gitu ya Mbak. Sama Mbak dengan anak sekarang gitu loh. Kalau kamu sekolahnya sambil mainan ya ekstrakurikuler kamu mendem sama gangsteran ya jadinya ya jadi binatang kelas itu jadi kacau balau. Iya. Tapi kalau kamu sekolahnya bener-bener ya jadi bintang kelas, ya kamu jadi anak pintar bener. Ya sama gitu. Iya. Jadi itu Mbak yang dimaksud lampah laku ngudi datang kasunyatan itu gitu loh. Lah bab masalah ilmunya itu ilmu sing ya apa aja Pak De ya banyak kan tadi saya sudah bilang. Iya. Ya kan? Kalau ilmu pengasihan kamu ingin keluar
daya kasunyatane ya lampah lakune ngene. Iya, Kalau kamu ingin punya daya kasunyatan dalam hal kapribawaan ya lampah lakunya gitu, kan gitu dah, Mbak. Iya, iya. Oh, gitu ta. Iya, Saya selama ini kan juga agak bingung, ada kitab yang namanya Wahyu, Serat Hidayat Jati itu. Masih juga kebalik-balik. Oh, kebalik Pak ya. Wahyu. Serat Wahyu Hidayat Jati. Iya, iya. Terus babnya itu tadi lampah laku, ngudi datang kasunyatan. Iya, ngudi iya. itu mencari, kasunyatan itu supaya ya kadang-kadang itu kan ada yang terlintas masih teringat gitu loh Pak De. Iya. Iya. Iya betul, kelihatan banget kalau Mbak Ageng nggak paham masalah itu. Iya, betul sekali. Bagus Mbak, makanya Mbak Ageng apa kalau ada orang atau teman yang ngomong-ngomong kayak begitu ya kumpulkan aja Mbak. Kalau Mbak Ageng ketemu saya, iya. Ya saya nggak bisa jumowo Mbak ya, karena saya sendiri juga masih tetap manusia, nggak semuanya kalau saya bisa. Nggak ada yang bisa jelasin ya nanti. Tapi juga saya akan semua saya bisa. Tanya gitu pada Pak De Agus, barangkali Pak De Agus bisa menjabarkan. Saya jabarkan kalau saya bisa. Nah, kebetulan masalah itu kan saya ngerti gitu. Iya. Nanti kalau saya nggak bisa ya mungkin Mbak Ageng lebih bagus kalau tanya sama orang yang ngerti pertanyaan itu, yang tahu jawabannya. Gitu, Mbak. Berat Mbak, lampah laku ngudi datang kasunyatan itu Mbak. Itu kalau orang anak sekarang itu nikmati prosesnya ya Mbak, nikmati hasilnya itu. Dan nikmati hasilnya itu kan nanti, tapi proses untuk menikmati hasil itu tadi kan ya lampah laku ngudi datang kasunyatanya tadi itu Mbak. Berat Pak De ya? Ya berat, iya. Makanya puasanya juga lain-lain gitu. Iya. Yang nggak boleh gini, yang nggak boleh gitu, yang harus gini, yang harus gitu. Yang namanya aja lampah laku, Pak. Iya, kalau zaman sekarang anak sekolah aja dibilang berat juga berat karena harus menekuni pelajaran yang diberikan. Iya bener Pak. Iya. Kadang mereka di sekolah juga nggak cukup, masih minta tolong sama papa mamanya suruh datangkan guru privat. Iya, betul. Saking beratnya lesson itu, pelajaran itu. Di sekolah dia bisa dapat, di rumah dia masih ada guru privat. Yang dipelajari ya tetap ilmu itu, nggak tahu itu bahasa Inggris, matematik, fisika atau kimia. Lah ini mereka ini sebenarnya kan juga lampah laku. Lampah laku, iya betul. Supaya mereka jadi seorang anak yang ahli matematik, supaya mereka itu jadi anak yang ahli bahasa asing. Lah itu kan sama. Iya. Kitabnya yang Ronggo Warsito tadi. Iya betul. Cuma beda era saja, zaman dulu dan zaman sekarang. Nah ya itu loh Mbak, ini juga ada pepatah kuno yang saya sangat geli dan jengkel dan apa ya Mbak? Apa itu Pak De? Ada orang ngomong digdaya tanpa apa? Digdaya tanpa ilmu, sakti tanpa laku. Ya iku carane ya apa gitu lho, Mbak. Iki omongan gendeng tekan ndi gitu lho. Ono tarik pinter gak kadik sekolah. Itu model gaib bagaimana gitu lho, Mbak. Iki kan omongan guyonan itu, Mbak. Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Enggak ada lah. Itu semua kan harus ada jalurnya ya. Iyalah, namanya orang sakti itu ya pasti ya ada lakunya lah, Mbak. Orang digdaya ya ada lakunya. Pasti ada ilmunya. Ingin jadi ahli matematika juga harus ada pelajarannya. Iya, dan dia juga harus mengalami proses dari pelajaran itu. Iya sama Mbak. Kayak kita mau belajar bela diri, seperti saya lah masuk ke PSHT belajar silat. Ya nggak ujuk-ujuk langsung jadi pendekar, ya nggak mungkin. Ya di situ ya pasti belajar dulu. Yang namanya tendangan, bantingan, kuncian, ya harus belajar. Iya berarti. Selesai itu baru bisa dikatakan pendekar gitu loh. Iya. Nah, sekarang ini saya sudah paham masalah Serat Hidayat Jati ini wis. Nah, iya. Ya itu. Jadi itu toh isinya. Isinya Serat Wahyu Hidayat Jati bab itu tadi, Mbak ya. Iya, terima kasih Pak De. Ya, atas penjelasannya. Saya sekarang sudah lebih paham. Rahayu Pak De. Rahayu.